Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solihat semuanya. Kita kembali lagi belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 pembelajaran 4 untuk kelas 3 sekolah dasar. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, disiapkan, kita akan mulai belajar. Ya, teman-teman, kemarin pada saat pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar mengenai senam irama menggunakan hula hoop. Ya. Nah, sekarang kita mencoba lagi senam irama dengan menggunakan tongkat berpita. Caranya sama, yaitu kombinasikan gerak berjalan, menekuk dan mengayun menggunakan tongkat berpita. Oke, nah kita sekarang akan belajar ada sebuah bacaan air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Mungkin teman-teman pernah ya melihat bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Ada yang tahu tidak teman-teman bagaimana caranya air bisa menghasilkan energi listrik? Yaitu caranya adalah air bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik, air menggerakkan kincir dan turbin. Jadi yang menggerakkan kincir dan turbin ini adalah energi kinetik dari air ya teman-teman ya. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Jadi itu caranya ya teman-teman ya. Kenapa air bisa menghasilkan energi listrik? Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Di Indonesia sendiri teman-teman banyak sekali PLTA yang terdapat di setiap provinsi. Contoh misalkan PLTA Jatiluhur ada di Purwakarta, Jawa Barat. PLTA Maninjau ada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates, Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura ada Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi ada di Kapihiang, Bengkulu. Dan PLTA Gajah Mungkur ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Yang terdekat dengan daerah teman-teman yang mana? Oke, itu adalah nama PLTA yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi teman-teman ya, PLTA yang ada di Indonesia. Selain tadi, air juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Ada juga nih teman-teman sumber energi lainnya, yaitu udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen tentunya ya teman-teman ya. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, bagaimana ya caranya? Kita tahu udara yang bergerak disebut dengan bayu atau angin. Bayu atau angin ini memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Nah, kalau tadi PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau yang ini karena sumbernya dari udara, berarti pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB terbesar di Indonesia ada di Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa googling di mana itu Sidrap dan bagaimana itu PLTB yang terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah dari kincir angin yang terdapat di pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, teman-teman, energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh nyatanya adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Nah,
Lalu apa yang disebut dengan generator? Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik. Jadi sekarang teman-teman paham ya, apa itu energi kinetik dan apa itu energi listrik, dan juga kincir angin atau yang disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayau. Nah, setelah tadi teman-teman membaca mengenai apa itu PLTA, apa itu PLTB yang digerakkan oleh air, yang digerakkan oleh angin. Nah, ini sekarang kita mempunyai permainan atau menyusun huruf-huruf pada kotak-kotak. Nah, sekarang coba teman-teman temukan beberapa kotak yang tersembunyi yang ada di dalam permainan ini. Nah, di sini ada kata energi, ada kata kincir, ada kata angin, ada kata listrik, ada kata waduk, ada juga kata generator, dan ada kata oksigen. Mungkin teman-teman ada lagi yang lain. Nah, setelah membaca tadi, coba tuliskan 5 informasi tentang sumber energi. Banyak ya, tadi ada energi listrik, ada energi kinetik, ada turbin, ada generator, ada PLTA dan PLTB. Nah, teman-teman, coba di sini ada soal menjodohkan tentang energi air atau juga energi udara. Nomor 1, gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Coba apa jawabannya? Iya, betul, yaitu energi listrik. Nomor 2, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Iya, betul, yaitu jawabannya generator. Nomor 3, air adalah contoh titik-titik energi. Betul sekali, yaitu sumber energi. Nomor 4, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Iya, energi kinetik. Dan yang terakhir, nomor 5, saat bernapas manusia menghirup oksigen. Nah, itu adalah pembahasan tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan juga PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Teman-teman, sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi ini membantu kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Saat menonton televisi, kita menggunakan energi listrik untuk menyalakan televisi kita ya. Saat mengendarai motor atau mobil, sumber energi yang digunakan adalah bensin. Kita wajib teman-teman menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun persediaannya terbatas untuk saat ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar menjaga dan melestarikan lingkungan. Maka dari itu teman-teman, ayo kita jaga dan lestarikan lingkungan sekitar kita. Ada beberapa cara ya teman-teman ya yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Contoh misalkan seperti mematikan lampu saat tidur, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya, dan mengajak orang tua menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Jadi teman-teman, kita bisa menghemat energi seperti tadi, mematikan lampu saat tidur, mematikan barang-barang elektronik yang tidak terpakai, dan mengajak orang tua kita untuk menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Banyak peralatan listrik yang sekarang hemat energi. Nah teman-teman, demikian belajar kita mengenai tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum.